الحمد Wabarakatuh. لله الذي جعل القرآن هدى ونورا للعالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا ومعلما، حيث قال الله تعالى عنه: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الآية. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan untuk kita mentadarusi, mentadaburi ayat-ayatnya. Melalui majelis ini mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan jalan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat yang tak tertandingi, sehingga kita umat Nabi Muhammad SAW yang masih merasakan mukjizat ini bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk selama kehidupan kita berlangsung di dunia yang fana dan sementara ini. Salawat beriring salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, pembawa risalah Qur'aniyah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa berikhtiar, berusaha untuk menjalankan ajarannya atau sunnah-sunnahnya dan juga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini atau di pekan ini sudah sampai kepada ayat yang terakhir di surat Al-Kafirun ini. Surat Al-Kafirun ini tentunya memberikan kita pelajaran ataupun ilmu dalam menghadapi kenyataan sebagai seorang yang beragama atau seorang muslim yang berakidah Islam, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagai seorang muslim tentunya dalam hal akidah kita bisa jadi akan menghadapi tantangan demi tantangan yang berkaitan dengan akidah. Kemudian melalui surat ini Allah mengajarkan sebuah ketegasan, Allah mengajarkan sebuah pemahaman bagaimana sikap kita jikalau kita mendapati suatu kondisi atau keadaan yang dimana keadaan tersebut bertentangan dengan akidah atau keyakinan kita. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembahasan utama seperti biasa, pembahasan tafsir atau penjelasan ayat yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, kita mulai dengan beberapa pertanyaan pembuka seperti biasa. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menjawab di kolom chat ya. Nah, pertanyaan pertama, ikhwas sekalian, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, apa saja tawaran yang diajukan kaum musyrikin ya, kaum musyrikin Makkah ya wabil khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar meninggalkan dakwah Islam atau agar berpaling dari dakwah Islam ataupun keyakinan Islam. Nah, kira-kira apa saja? Tentunya banyak ya. Segala daya dan upaya mereka usahakan ya agar Nabi Muhammad tidak melanjutkan dakwahnya. Kira-kira apa saja? Harta, tahta, wanita, harta, jabatan, uang, harta. Nah, apa itu saja? Apakah itu saja? Nah, sampai puncaknya apa? Setelah harta sudah, kekuasaan sudah, kedudukan, dan lain sebagainya, wanita. Nah, kompromi agama, Masya Allah. Nah, berganti ibadah, bertukar sesembahan, Masya Allah. Nah, ada bahasa yang menarik nih, kompromi agama. Nah, itu dia. Jadi, ini menunjukkan eh,
bahwasanya kaum musyrikin, ya, orang-orang kafir Mekah saat itu tentunya tidak hanya masalah kompromi agama saja, ternyata sebelum itu memang banyak sekali upaya yang mereka lakukan, ya, untuk memadamkan cahaya Islam. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Bergantian menyembah Tuhan. Nah, itu puncaknya kurang lebih seperti itu, ya. Nah, kemudian ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh berbicara surat Al-Kafirun tentunya. Di sana sedikit banyaknya ada pembahasan tentang toleransi. Nah, pertanyaannya bagaimana toleransi itu? Nah, bagaimana toleransi itu? Apakah toleransi misalkan boleh mencampur adukan ibadah atau bagaimana? Nah, silakan Bapak Ibu bisa jawab. Bagaimana toleransi itu? Toleransi itu yang bagaimana seharusnya? Apakah mencampur adukan ibadah atau tidak atau bagaimana? Tidak mengganggu, tidak mengganggu ibadah satu sama lain. Oke, Masya Allah. Hanya menghormati orang lain, ya, menghormati orang lain dalam ibadah. Menghormati ibadah masing-masing. Oke, menghormati ibadah masing-masing dengan apa? Dengan tidak mencampur adukan, ya. Dalam muamalah saja, bukan masalah akidah. Oke, dalam masalah muamalah itu tentunya kita mengenal toleransi. Toleransi adalah tidak boleh mencampur adukan agama. Masya Allah. Dalam hal muamalah, pergaulan, boleh untuk toleransi, untuk akidah masing-masing. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, taib. Ron. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan selanjutnya, kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mempelajari surat Al-Kafirun ayat demi ayat. Nah, terutama dari ayat 1 sampai ayat kelima paling tidak sebelum ayat terakhir, ya. Kira-kira kalau kita ambil pelajaran, ya, nah, terkait surat Al-Kafirun ini, apa saja hal-hal atau sebutkan hal-hal yang Allah larang, ya, yang terdapat di surat ini. Sebutkan hal-hal yang Allah larang yang terdapat di surat ini. Apa saja hal-hal yang Allah larang. Nah, misalnya Allah tidak melarang ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, nah, terkait yang terkait atau tentang surat ini. Nah, setelah kita mempelajari apa saja kira-kira yang hal-hal yang harus kita jauhi ataupun hal-hal yang dilarang tentunya. Nah, di sini dari Pak Agustian tidak apa nih? Tidak boleh mengikuti ibadah orang kafir. Tidak boleh mengikuti ritual orang kafir. Oke, kesyirikan. Tidak bersyirik. Prinsip tauhid nomor satu. Masya Allah. Penegasan tentang kaidah agama. Tidak boleh mencampur adukan ibadah dengan agama lain. Oke. Ucapan selamat agama lain. Ya, itu boleh. Negosiasi yang berhubungan dengan akidah karena orang kafir pasti akan melanggarnya. Oke. Tidak boleh negosiasi. Tidak boleh mencampur adukan ibadah. Oke, itu juga dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh walau sekedar mengucapkan selamat. Selamat dalam hal ibadah, ya. Keyakinan, ya. Tidak boleh menyerupai orang kafir. Ya, Masya Allah. Dalam hal apa nih? Dalam hal ibadah. Dalam hal. Oke, ada lagi yang lain boleh silakan. Kira-kira apa saja yang tidak boleh nih? Apa saja yang Allah larang? Ya, setelah kita mempelajari surat Al-Kafirun, ya, tidak boleh menyerupai orang kafir. Barakallahu fiik. Memakai simbol-simbol agama mereka. Baik, baik, barakallahu fikum. Terima kasih banyak wah sekalian para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, tadi itu kira-kira beberapa pertanyaan pembuka ya, sebagai renungan, sebagai murojaah kita tentang apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil tentunya dari surat Al-Kafirun. Nah, sebelum kita beranjak ke pembahasan inti ataupun poin inti dari tadarus kita pada malam hari ini, yaitu menyimak penjelasan oleh guru kita, eh, terlebih dahulu kita akan menyimak tilawah yang insya Allah tilawah surat Al-Kafirun ya Kamil, insya Allah yang akan dibawakan oleh saudara Gatan, ada Gatan. Ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul. Oke, baik, terima kasih Akhdatan yang telah membacakan untuk kita semua eh, surat Al-Kafirun. Baik, eh, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya memasuki acara inti dari majelis tadarus kita pada malam hari ini, yaitu penjelasan ataupun tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Dr. Rahmat Hidayat Lubis tentang surat Al-Kafirun ayat yang terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin. Kepada beliau kami silakan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Ustaz Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Allahumma allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. Allahumma allimna al-Qur'ana wal bayana ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pentadarus Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para ustadz yang hadir di sini, Ustadz Agus, Ustadz Amin Hussein, Ustadz eh, Ustadz Gatan ya, dan ustazah-ustazah yang hadir, Ustazah Ika, Ustazah Mega, Ustazah Raudah, dan Ustazah Hanifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memahamkan kita semua Al-Quran dan memasukkannya ke dalam hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga kita dapat melihat kejadian di alam ini dengan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penglihatan Al-Quran, dengan penglihatan wahyu Al-Quran dan hadis. Bayangkan bagaimana cara berpikir Nabi. Bayangkan bagaimana cara memandang Nabi alam ini, dunia ini, dan kejadian-kejadian di atas dunia ini. Beliau itu menyimpan Al-Quran 100% dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas. Beliau simpan lafaznya dan maknanya dan cara penggunaannya. Antum bayangin itu. Bagaimana persenjataan beliau untuk hidup di atas muka bumi ini sangat lengkap. Beliau memegang itu semua ditambah dengan hadis, wahyu-wahyu hadis. Maka sungguh sangat sempurna
perilaku Nabi sangat sempurna, pandangan Nabi sangat sempurna, perkataan Nabi, sebab beliau diberikan oleh Allah Al-Quran dan hadis secara sempurna. Jadi kebayang ya bagaimana beliau melihat alam ini dan menyelesaikan segala perkara di alam ini. Dari mulai urusan sesama muslim sampai urusan antara muslim dengan orang kafir yang tidak memerangi dan muslim dengan orang kafir yang memerangi. Semua jelas di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tata caranya. Jadi sangat penting kaum muslimin kita berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah agar Allah fahamkan kita Al-Quran. Apabila kita diberikan pemahaman oleh Allah Al-Quran, maka berubahlah cara pandang kita. Berubahlah cara perasaan kita dan keyakinan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita Al-Qur'an dan memahamkan kita Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas surat Al-Kafirun ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Lakum dinukum waliyadin. Baik, eh, kita coba artikan terlebih dahulu. Bismillah, silakan dijawab dengan chat seperti biasa. Lakum, lakum, apa arti lakum? Naam, bagi kalian. Bagi kalian atau untuk kalian, dua-duanya benar. Kum ini kalian ya. Kum kalian. Antum kalian. Antum kalian. Tum kalian. Lakum kalian. Tetapi di terjemahan Indonesia terkadang diterjemahkan kamu, terkadang diterjemahkan kamu, terkadang diterjemahkan kamu. Tapi kalau arti aslinya kalian, ya, arti aslinya kalian. Lakum bagi kalian, lakum bagi kalian. Dinukum, din. Apa arti din? Agama. Kum, agama kalian. Ya, jelas. Bagi kalian, agama kalian. Wa, apa wa? Dan, Masya Allah, udah siap ya. Wali, lia, lia, lia bagiku. Li atau lia bagiku. Dini, dini, dini. Di sini ada ya. Sebenarnya ada ya. Dini. Apa arti dini? Apa artinya? Agamaku. Agama. Agamaku. Betul. Barakallahu fiik. Tapi ya-nya dihapus ya. Walia din. Bacanya walia din. Aslinya walia dini. Walia dini. Ada ya-nya. Tapi ya dihapus. Baik. Ulangi ya. Kita ulangi. Lakum. Lakum artinya bagi kalian. Dinukum agama kalian. Wali Kalian, wa dan li giku, bagiku. Agamaku. Bagiku agamaku. Dini. Ada ya dihapus. Aslinya dini menjadi din. Ini ada hikmahnya dihapus ini. Kenapa ya-nya dihapus? Tapi Anda tidak perlu jelaskan di situ. Baik. Anda ambil yang sederhana ya. Bismillah. Sekarang Anda ingin tanya. Kalimat ini kalimat Nabi atau kalimat pimpinan Quraisy? Ini kalimat siapa nih?
Siapa yang menyampaikan ini? Lakum. Nabi ya. Nabi yang Nabi. menyampaikan. Ya, Nabi menyampaikan kepada Quraisy. Baik. Jadi kata Nabi, bagi kalian dinukum agama kalian, wali dan bagiku agama. Nabi yang berbicara kepada kaum Quraisy, kepada pimpinan Quraisy. Baik, sekarang kita kembali ke sebab turun. Sebab turun ayat itu adalah masalah penyembahan Tuhan atau masalah agama. Turun ayat ini secara khusus itu masalah penyembahan Tuhan atau masalah agama secara umum. Itu dulu pertanyaannya. Nah, lihat sebab turun, kita ulangi sebab turunnya kemarin bagaimana. Ini secara khusus tentang ketuhanan, tentang menyembah, tentang Tuhan, atau agama secara umum. Kalau agama ini lebih umum. Kalau tentang penyembahan Tuhan lebih khusus, lebih spesifik. Ini lebih general. Kemarin sebab turunnya tuh sebenarnya tentang apa ini? Tentang agama secara umum atau tentang Penyembahan Tuhan. penyembahan Tuhan secara khusus penyembahan Tuhan. Khusus tentang penyembahan Tuhan. Tuhan, bahasa Arabnya Tuhan apa? Ada yang tahu bahasa Arabnya Tuhan? Peserta Jiser masih ada? Peserta Jiser? Rob. Oke. Rob, oke, boleh. Rob. Satu lagi, selain Rob, satu lagi ilah. Betul. Ada Rob, ada ilah. Ada Robbun, ada ilah. Jadi di dalam sebab turun itu berbicara tentang ilah, tentang Tuhan. Wahai Muhammad, kami menyembah Tuhanmu 1 tahun dan kamu menyembah Tuhanku, Tuhan kami 1 tahun. Jadi spesifik sebab turunnya tentang Tuhan, tentang ketuhanan. Kemudian di ayat ini ternyata ditutup dengan penutup yang sangat-sangat tegas, lugas. Dan penutupnya sangat luas, bukan spesifik. Penutupnya sangat luas, general, besar. Ditutup oleh Allah dengan penutup yang tidak ada celah. Tidak ada celah setelah ini. Tidak ada celah sedikit pun untuk mencampur adukan. Masalah agama dan ketuhanan tidak bisa tercampur sedikit pun. Ditutup semuanya, urusan semuanya. Bukan hanya urusan menyembah atau ibadah ritual, tapi semua ditutup oleh Allah. Dengan sebesar-besarnya atau seluas-luasnya apa namanya? Penutupan itu. Sejauh-jauhnya pemisah, dipisah sejauh-jauh pemisahan. Aslinya tentang ketuhanan, tentang Tuhan, tapi ditutup oleh Allah dengan tentang agama. Baik, coba ya, kita coba. Kan tadi kan Tuhan ada Rob, begini Rob, ini Ro dan Ba, pakai tasdid. Insya Allah nanti kita akan buka kelas bahasa Arab yang membantu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Nanti di bulan setelah Idul Adha, Juni, insya Allah. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat muncul pengumumannya. Jadi ada Rob, ini artinya Tuhan. Ada ilah, ilah. Seperti ini. Ini juga Tuhan. Ilahun, Rabbun. Nah, Tuhan. Jadi sebenarnya kan temanya tema tentang Tuhan. La a'budu. Tentang penyembahan secara khusus. Tentang sujud kepada Tuhan secara khusus. Tapi di ayat ini ditutupnya bukan dengan Tuhan, dengan masalah ketuhanan saja, tapi dengan din. Ya, Allah tidak mengatakan di sini lakum ilahukum.
Bukan begitu ayatnya. Juga bukan lakum rabbukum. Bukan juga begitu ayatnya. Ya, tapi lakum dinukum. Padahal tadinya lagi berbicara kamu nyembah Lata, Uzza, Manat, kami nyembah Allah. Begitu sebenarnya. Spesifik sekali. Tapi oleh Allah digeneralkan pemisahannya di luas, di sejauh-jauhnya, seluas-luasnya dipisahkan. Pindah kepada dari Rabbun dan Ilahun, pindah kepada dinun, kepada agama. Nah, kira-kira nih, apa hikmahnya? Kita sebelum 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 antum jawab hikmahnya, Anda mau tanya, kalau yang berkaitan dengan Rabb dan Ilah itu seputar apa? Yang sebab turunnya, seputar apa? Sebab turunnya kemarin? Seputar ibadah. Oke, ibadah dan penyembahan. Oke, betul, ibadah, ibadah dan penyembahan. Ini ibadah tuh bentuknya apa ibadah? Bentuknya salat, gitu kan? Salat, sujud, doa gitu ya. Ibadah-ibadah yang jelas lah ya, yang mahdah. Doa, ya kan? Sujud. Ini asalnya ini nih, ibadah. Kan gitu. Sesembahan, berdoa. Nah, ini asalnya ini. Sekarang dirubah oleh Allah din. Bukan dirubah oleh Allah. Diluaskan din. Din itu agama. Sekarang Anda mau tanya. Kalau udah agama, kalau agama berarti mencakup apa aja nih? Nah, ayo. Ayo, kalau udah urusan agama, mencakup apa ini? Kira-kira, silakan disebutkan. Kalau tadi sebab turunnya adalah Rabbun wa ilahun. Berkaitan dengan Tuhan, berarti kita masalah sholat dan doa dan sujud berkaitan langsung dengan penyembahan, dengan ibadah. Sekarang Allah SWT meluaskan din. Oke, din agama. Sekarang masalah yang diatur agama apa aja? Aturan hidup, tauhid, ibadah, muamalah. Masya Allah. Aturan petunjuk. Ya kan? Pakaian masuk din nggak? Pakaian. Anda tanya, pakaian masuk din nggak? Tazkiyah imaniyah, tazkiyah amaliyah, barakallahu fiik. Pakaian masuk din, masuk agama. Ucapan masuk din nggak? Masuk. Masuk, masuk. Seluruhnya Tuhan. Cara menyembah dia dan segala hal yang terkait dengannya. Ucapan masuk din. Masuk. Masuk. Pakaian masuk din. Masuk. Tempat ibadah itu masuk din. Azan masuk bagian dari din. Qomat masuk bagian dari din. Perayaan-perayaan masuk nggak dari dalam din. Perayaan hari raya Islam, hari raya tidak Islam, masuk nggak din? Semua aspek kehidupan. Din, semua aspek kehidupan. Coba antum sekarang ambil hikmahnya. Lihat ayat ini ditutup dengan penutup yang sangat tegas. Yang tadinya satu tema kemudian diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa dikatakan ayat 6 ini adalah tambahan ketegasan dari Allah. Ini tambahan ketegasan, tambahan ketegasan pemisah dari Allah. Ya, tambahan ini, perluasan makna. Karena apa hikmahnya? Ya, kenapa tidak lakum ilahukum? Ini hikmah bisa banyak ya, hikmah itu terbuka. Siapapun bisa menelaah hikmahnya kira-kira apa. Enggak apa-apa. Lakum dinukum. Apa tadaburnya ini? Kenapa tidak lakum ilahukum? Lakum rabbukum. Kenapa tidak spesifik ibadah? Tapi dilepas, diluaskan oleh Allah dalam seluruh aspek kehidupan agama. Nah, apa kira-kira? Tidak ada kompromi dalam hal akidah dan ibadah. Betul. Itu tidak ada kompromi dalam akidah dan ibadah. Betul. Itu udah di ayat yang di atas. Tapi ini penutupnya. Lakum dinukum. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Akidah ibadah saya tetap sehirup seluruh sistem kehidupan beragama. Setiap orang akan bertanggung jawab harus tegas menjaga tauhid. Asing saja menurut. Nih, gini ya, ulangi ya. Kalau tadi adalah Rob, urusan Tuhan. Dari asal, dari awal urusan Tuhan. Tapi setelah di ayat terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menutupnya dengan urusan agama. Ya, ada urusan agama. Kita ulangi lagi, mana lebih luas? Urusan Rabbun, Tuhan, urusan ibadah apa urusan agama? Mana lebih luas? Itu dulu. Ya, Allah melindungi umat Islam secara menyeluruh. Betul. Urusan agama lebih luas. Itu penting dulu kita pegang. Urusan agama lebih luas. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakum dinukum, bukan lakum ilahukum, bukan lakum rabbukum, tapi lakum dinukum waliyadin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, saya tidak ridha nih kalau bahasa kitanya, saya tidak ridha agama yang saya turunkan dicampur adukan dengan agama mereka. Saya tidak ridha. Sampaikan kepada mereka, agama mereka adalah agama mereka, agamamu adalah agamamu. Syariat mereka adalah syariat mereka, syariatmu adalah syariatmu. Tata cara pakaian mereka adalah tata cara pakaian mereka, tata cara pakaianmu adalah tata cara pakaianmu. Ucapan mereka adalah ucapan mereka, ucapanmu adalah ucapanmu. Perayaan hari raya mereka adalah hari mereka, hari rayamu adalah hari rayamu. Apa yang mereka, adat istiadat mereka adalah mereka dan kamu adalah kamu. Agama adat Islam atau syariat Islam adalah syariatmu, syariat yang tidak Islam adalah syariat mereka. Allah ingin memisah lebih luas lagi. Ya. Allah berbicara kepada Nabi. Sekarang Tuhan mereka, Tuhan mereka, Tuhan mereka ketika mereka menawarkan masalah penyembahan, mereka menawarkan diri akan menyembah Allah. Ya kan gitu, mereka menawarkan diri akan menyembah Allah. Tuhan mereka ngomong nggak? Karena tanya. Lata Uzza ngasih firman nggak? Cemburu nggak? Hah? Lata Uzza, Tuhan mereka kan disembah nih. Habis itu nih penyembahnya nih hambanya misalnya naudzubillah ingin menyembah Tuhan yang lain. Bisa ngomong nggak Lata Uzza? Kan bisa ngomong. Begitulah agama kafir. Tuhannya nggak bisa ngomong. Nggak punya firman. Nggak punya panduan. Nggak punya pedoman. Tuhan mereka tidak pernah ngasih pedoman. Hancurlah agama itu kalau Tuhannya nggak bisa kasih pedoman. Mereka menyembah Uzair, orang Yahudi menyembah Uzair. Mana firmannya Uzair? Adakah Uzair ngasih firman? Nggak ada. Sebagian lagi menyembah Nabi Isa. Mana firman Nabi Isa? Nggak ada. Adakah firman Nabi Isa mengatur urusan penyembahan? Tidak ada. Yang satu menyembah patung. Patung disembah. Mana firman patung? Tidak ada. Mereka tidak bisa berbicara patung itu. Sekarang Allah sebagai Tuhannya Nabi Muhammad, ketika ketika Nabi Muhammad dapat tawaran untuk disuruh nyembah berhala, Allah langsung tegas menurunkan firman. Tidak Muhammad, tidak ridha. Allah nggak akan ridha. Antum sebagai hambanya mencampur adukkan Allah dengan yang lainnya. Allah nggak akan ridha. Allah kasih ucapan, Allah turunkan firman, Allah bicara, Allah sampaikan. Nih dia nih depan kita nih. Ini Allah sampaikan. Mana Tuhan yang lain? Mereka nggak bisa ngomong Tuhan mereka. Sehingga mereka tidak jelas bagaimana cara hidup beragama ini. Tapi kita jelas Allah Tuhan kita. Tidak akan ridha. Dan anak tanya antum juga nggak akan ridha. Kalau antum sebagai kepala apa namanya sebagai kepala perusahaan misalnya, ya antum sebagai kepala perusahaan atau sebagai apa istilahnya, terus antum punya para anggota perusahaan ini, ya perusahaan ini tukeran. Ini kerja di sana ngasih loyalitasnya ke sana nggak loyal ke antum setahun, ya antum pasti komentar karena bisa ngomong komen. Enggak lah, jangan kamu harus loyal ke sini untuk perusahaan ini, harus loyal ke sini untuk ini. Ngapain loyal ke yang lain? Allah cemburu, ya ghar. Allah cemburu itu maksudnya Allah tidak ridha. Allah turunkan ayat ini menunjukkan ketidakridhaan
Kalau kamu menyembahku, jangan kamu campur adukan antara aku dengan yang lain. Kalau kamu berpegang dengan agamaku, bahkan Allah luaskan lagi, kalau kamu mengaku Muslim sebagai agamaku, Islam, Tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, jangan kau campur adukan dengan yang lain. Begitu maksudnya. Allah nggak suka, nggak ridha itu. Allah berfirman, Inna dina indallah al-Islam. Siapa yang tahu artinya? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Barang siapa yang memilih agama selain Islam tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia akan merugi di akhirat kelak. Jadi Tuhan kita ini bisa bicara. Allah Azza wa Jal menurunkan firman. Yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain, mana firmannya, mana kalimatnya. Tidak ada. Umatnya melanggar berdosa dibiarin. Umatnya menyembah Tuhan lain dibiarin. Umatnya ikut-ikut acara eh, perayaan umat lain dibiarin. Antum jangan mau sama dengan begitu. Allah, Tuhan kita yang menciptakan kita, menyampaikan firman-Nya. Allah tidak ridha kalau kita mencampur adukkan agama Allah yang kita yakini dengan agama lain. Berarti Allah tidak ridho di sini. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, yakni kalian silakan dengan agama kalian dan aku dengan agamaku. Begitu. Jangan dicampur adukan. Apa saja tadi termasuk agama? Coba ulangi. Apa saja yang masuk agama? Jangan dicampur-campur agama mereka dengan agama kita. Jangan campur-campur. Apa saja yang termasuk agama? Seluruh aspek kehidupan. Atribut, pakaian, ucapan, hari raya, hari kebesaran. Jangan campur aduk. Ya, simbol-simbol. Boleh nggak masang salib di rumah? Boleh nggak? Saya nggak pindah agama kok. Saya cuma masang doang. Saya nggak nyembah. Boleh nggak? Katanya. Nggak boleh. Karena ini bagian dari apa? Bagian dari ketuhanan apa bagian dari agama nih? Simbol ini. Bagian dari agama, din. Udah din, masuk din ini. Ucapan coba. Ucapan. Orang bilang gini. Ucapan selamat Natal. Orang bilang gini, saya tidak menyembah Yesus. Saya cuma ucapin apa? Natal. Pertanyaannya, masalah ucapan Natal masuk nggak nih ke sini? Ke din? Masuk Masuk. masalahnya. Masuk. Masuk masalahnya. Itulah tadi Anda bilang, kalimat penutup dinukum ini jelas di sini. Nggak boleh, bukan masalah saya nggak nyembah Yesus, saya nggak nyembah Isa. Bukan masalah itu saja. Itu iya, itu masalah nggak nyembah. Baik, kamu sudah tidak nyembah ini, sudah tidak la'abudu. Baik, tapi ingat ayat ini cuma bukan hanya 5 ayat. Barang siapa yang mengatakan seperti itu, saya nggak pindah agama kok, saya tidak meyakini kok, saya tidak menyembah Yesus, oh saya cuma mengucapkan saja selamat, saya cuma pakai hari rayanya, saya ikut hari rayanya saja, saya cuma pakai atributnya, saya cuma eh, menghadiri saja. Itu Anda baru sampai ayat 1 sampai 5 itu. Tapi Allah menurunkan firman-Nya sampai ayat 6. Allah sampai 6. Semua yang urusan agama Allah nggak ridho, jangan dicampurin. Dah ya, jangan dicampur adukan. Jadi itu hikmahnya. Kenapa ayat ini ditutup dengan din? Din bukan hanya dengan ketuhanan, tapi dengan urusan agama. Lakum dinukum waliyadin. Ya, semua urusan mereka yang bukan dari agama kita, jangan. Ulang tahun, tahun baru, harusnya enggak sih, harusnya enggak. Apalagi hari pernikahan, ulang tahun pernikahan, harusnya tidak, karena dia tidak dari din, bukan dari bagian agama. Valentine. Valentine, bukan, jangan. Itu ucapan-ucapan mereka, cara berpakaian mereka, jangan ikutin. Cara Ya. berpakaian itu bagian dari agama, bagian syiar. Pakaian itu syiar, simbol agama. Ya, pakaian bagian dari simbol, ucapan bagian dari simbol. Jangan. Kalau kita ucapan kita Allahu Akbar, itu simbol, simbol agama kita. Ada orang lain pakai simbol ucapannya, kau untung jangan ikut-ikut, itu simbol ucapan agama mereka. Masuk bagian dari din.
Lihat penutupnya ini, renungi penutupnya ini. Allah tidak mau dicampur adukan agamanya dengan agama yang lain. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan Nabi, menurunkan firman kepada Nabi, lakum dinukum waliyadin, sampaikan pada mereka wahai Muhammad, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Baik. Maksud dari lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Apakah maksudnya? Ini pertanyaan penting nih. Apakah maksud dari lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku? Apakah maksudnya berarti agama berarti kita masing-masing dan jangan mendakwahi? Tidak. Masing-masing dan saya tidak akan dakwahi kamu, dan kamu seperti itu, saya seperti itu. Apakah Dakwah tetap. Hah? Dakwah tetap, Ustaz. Dakwah tetap? Makasih. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Penting poinnya. Lakum dinukum waliyadin maksudnya dalam pelaksanaan ente masing-masing. Tapi Muslim harus meyakini agamanya benar Iya, dan melanjutkan dakwah. Pertanyaannya, setelah ayat ini turun, Nabi lanjutin dakwah tidak? lanjut. Lanjut. Itu berhala nanti akhirnya dipatahkan nggak oleh Nabi ketika di akhir? Ketika Iya, pembebasan kota Mekah, dipatahkan nggak tuh berhala? Dihancurkan nggak? dihancurkan. Artinya lakum dinukum bukan berarti kita mengasesi agama mereka dan membiarkan begitu. Tidak. Arti dari lakum dinukum waliyadin adalah kita memisah. Saya berlepas diri. Tapi saya yang benar, saya punya wahyu. Saya ingin tetap mengajak Anda kepada agama saya. Begitu. Jadi kalimat lakum dinukum adalah memisah antar agama, jangan digabungkan, dan dakwah berkelanjutan. Ingat, jangan sampai salah. Jangan sampai memahaminya, udah masing-masing aja. Ente jangan ikut campur urusan anak, jangan ngajak anak kepada agama Islam, jangan nggak bisa begitu. Masing-masing, tapi Nabi tetap berdakwah. Setelah ini Nabi bahkan berdakwah lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Akhirnya Nabi pun di embargo. Akhirnya Nabi pun harus pergi ke Taif karena di Mekah beliau terancam. Kemudian Nabi pun harus ditarget untuk menjadi orang yang akan dibunuh, ditarget bunuh. Kemudian beliau terusir ke Madinah. Kemudian terus berdakwah sampai beliau pun diperangi di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq. Sampai akhir beliau berhasil menuju Mekah. Mau umroh dulu, mau umroh ke Mekah, dihalangi umroh pertama Nabi SAW. Bayangin tuh, sampai kayak gitu, mau umroh bukan mau ngapa-ngapain, mau umroh, dihalangi oleh mereka. Sampai akhirnya Nabi SAW berhasil membuka Ka'bah, memenangkan mengekspansi Ka'bah atau Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Masuk ke Mekah, saat itu Nabi SAW menghancurkan semua berhala. Artinya apa? Lakum dinukum adalah pemisah antar agama, tapi dakwah tetap berjalan. Tapi nasihat kepada mereka tetap berjalan. Begitu. Ya, menjauhi adat istiadat mereka. Bukan hanya menjauhi Tuhan mereka, tapi adat istiadat mereka, ucapan mereka, kata-kata mereka, semua yang berkaitan simbol-simbol mereka saya jauhi. Itulah yang kita doa setiap waktu dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang saleh yang kau beri nikmat iman. Seperti para nabi dan rasul dan orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim. Jauhkan aku dari Yahudi, orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin, dari orang Nasrani yang sesat. Kita minta dijauhkan. Dijauhkan apanya? Semuanya. Ucapannya, adatnya, cara berpikirnya, cita-citanya, semua kita minta dijauhkan. Biar kita dimasukkan ke dalam cita-cita orang soleh, cara berpikir orang soleh, hati orang soleh, cara meyakini orang soleh, cara memandang orang soleh, para nabi dan rasul. Kita minta ke sana, dijauhkan dari mereka. Ya, tetap kita masing-masing, tapi dakwah berjalan. Ya, jangan salah, masing-masing, tapi dakwah berjalan. Sebab apa? Tuhan kita Allah punya firman, punya panduan. Sementara mereka kasihan, mereka tidak mengerti, nggak ada panduan. Tuhan mereka nggak bisa bicara. Mereka dalam kebingungan. Kita bantu mereka dengan melanjutkan dakwah. Begitu. Jadi lakum dinukum waliyadin adalah pemisah dengan tetap berdakwah. Demikian. Wallahu a'lam. Insyaallah setelah ini kita belajar surat An-Nasr. Mungkin Anda akan banyak cerita tentang Fathu Makkah. Pembebasan Mekah, Anda ingin kita faham detail, baru nanti kita bahas surat. Mungkin pembukaan surat An-Nasr 2 pertemuan untuk menjelaskan kisah Fathu Makkah sebelum masuk ke dalam surat An-Nasr.
Selamat bertadabbur ini dulu, baru nanti minggu depan surat An-Nasr insya Allah. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Baik, jazakumullahu ahsanul jaza. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, atas penyampaian dan penjelasan materi di ayat yang terakhir, surat Al-Kafirun. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tadarus surat Al-Kafirun, ikhwas sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu berdiskusi bersama para tutor masing-masing. Di sini telah hadir ataupun tutor yang hadir ada Ustadz Amin, ada Ustadzah Ika, ada Ustadzah Mega, kemudian juga ada Ustadzah Wardah ya, dan Ustadzah Hanifah insyaallah. Silakan masuk melalui breakout room masing-masing. Eh, Jika ada peserta baru mungkin yang baru bergabung bisa memilih ya, kalau untuk akhwat, tutor akhwat bisa milih di antara tutor yang akhwat, ataupun kalau yang ikhwan yang laki-laki bisa memilih antara saya sendiri Agus ataupun Ustadz Amin. Oke, silakan, di sini breakout room sudah terbuka, bisa memasuki ruangan breakout room masing-masing.
being recorded. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwas sekalian, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi beberapa menit yang lalu, alhamdulillah kita sudah berdiskusi dengan para tutor masing-masing. Mudah-mudahan tentunya semakin menguatkan ya, menguatkan akidah kita, menguatkan Islam kita, menguatkan identitas kita sebagai seorang muslim ya tentunya, yang mana hal ini tidak ada kompromi ya terkait masalah akidah tentunya ataupun masalah agama gitu kan. Kita tidak melaksanakan ritual-ritual atau bercampur dengan ritual-ritual agama lain, dan juga kita juga tidak mungkin berpindah ke agama lain. Sebagai seorang muslim, hal itu tentunya wajib kita jaga. Uh, itu saja sebagai penutup ya kurang lebih. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, barangkali ada nasihat ya, nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Rahmat Hidayat Lubis sebagai penutup majelis kita pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz Agus. Taqabbalallahu minna minkum. Allahumma amin. Kaum muslimin rahmati Allah. Setelah kita mempelajari surat Al-Kafirun, eh, kita ingat pesan ulama bahwa Al-Kafirun adalah eh, adalah ayat yang harus berubah menjadi sebuah tindakan atau aplikasi. Ya. Jadi Al-Kafirun itu adalah sikap atau perbuatan. Sedangkan al-ikhlas itu adalah keyakinan. Kan selalu kita sering dapati al-kafirun dengan al-ikhlas ini menyatu dalam sholat sunnah yang sudah kita pernah bahas. Ba'diyah maghrib, qabliyah subuh, sholat sunnah, tawaf. Ini kan menyatu. Kata ulama al-ikhlas adalah itu keyakinan. Tapi al-kafirun itu adalah amalan prakteknya. Maka harusnya seorang muslim yang sudah memahami al-kafirun itu mengerti bagaimana berperilaku, bersikap di luar. Mengerti bagaimana beragama yang baik. Udah harus begitu. Ya. Mengerti bagaimana ketika melihat patung yang disembah. Mengerti itu, hati itu langsung ceger, cemburu dan membencinya. Mengerti bagaimana melihat hari raya orang non-muslim. Hati langsung membencinya. Harus seperti itu. Harus mengerti. Bukan masih ikut-ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut situ. Artinya dia tidak bisa menjalankan Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun ini. Jadi surat Al-Kafirun adalah surat amaliyah. Kata ulama amaliyah. Surat pengamalan. Maka kaum muslimin rahmati Allah, dengan selesainya surat Al-Kafirun, semoga telah jelas di benak kita kisah ini dengan jelas, kita melakukannya cukup banyak nih dari pembukaan surat ayat 1, kemudian ayat 2 dan 3, kemudian 4 dan 5, kemudian ayat 6. Udah 5 pertemuan. Jelas sekali surat Al-Kafirun bahwa kita tidak akan pernah mau melakukan ritual agama mereka, dan kita juga tidak akan berpindah ke agama mereka. Nauzubillah min dzalik. Dan kita juga tidak mau mencampur adukan agama kita dengan agama mereka, aturan Allah dengan aturan mereka, dan kita tetap melanjutkan untuk mendakwahi mereka dengan cara yang masing-masing punya cara. Kalau tidak mampu mendakwahi mereka, jaga diri dari mereka dan menjauh dari mereka. Ya, menjauh dari mereka. Kalau sanggup, dakwahi mereka. Jangan mencampur adukan agama kita dengan mereka. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, semoga Allah jaga antum semua, Allah fahamkan antum semua, dan Allah mudahkan setelah ini kuat, kokoh. Jangan lagi main ke Prambanan, jangan lagi main ke Prambanan, jangan lagi main ke candi-candi, jangan lagi main ke gereja-gereja. Nggak cocok lah, nggak cocok lah. Main ke sana, ikut acara di sana, sudah tidak waktunya lagi kalau antum ingin mengamalkan al-kafirun. Ya, dan jangan pakai pakaian mereka lagi, jangan ucapkan ucapan mereka lagi.
Kita tidak sedang membenci mereka, tapi Allah yang kita sembah berbicara pada kita, Allah tidak ridha, Allah tidak mau. Allah diseperti itu kan oleh kita hambanya, Allah tidak mau. Ya, jadilah hamba Allah yang taat, jadilah hamba Allah yang benar-benar nurut apa sesuai kemauan Allah. Jangan diada-ada dengan kemauan kita sendiri, seperti agama mereka. Mereka tidak punya panduan Tuhannya, nggak bisa bicara. Akhirnya kemauan mereka saja sesuai dengan kemauan mereka. Kita tidak bisa seperti itu. Kita punya Allah. Allah berbicara dan Allah sampaikan pada kita dalam surah Al-Kafirun. Wallahu a'lam barakallahu fikum. Makasih Ustaz Agus. Semoga Allah jaga kita semua. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Selamat atas nasihat penutupnya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tadarus surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan kita tentunya meyakini sepenuhnya dan juga insya Allah mengamalkannya, dimulai dari amalan yang insya Allah paling mudah, yaitu membaca surat Al-Kafirun di kondisi-kondisi ataupun hal-hal yang tentunya yang sudah disunahkan ya, yang tadi sudah disebutkan. Oke, baik, itu saja mungkin pertemuan kita pada malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pekan yang akan datang kita bertemu kembali di surat yang baru ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua dalam mempelajari ayat-ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja. Sekian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh,